Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah fi Qur'anil azim. A'udzu billahi samii'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Al-ayah. Alhamdulillah tahaddus min nikmah. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih memberi kesempatan kepada kita untuk mengumpulkan berbagai amalan salih untuk bekal kita baik di dunia terutama di akhiratnya, dengan memberikannya Allah kesempatan kepada kita untuk mengaji. Itu salah satu anugerah yang besar ya. Kenapa? Karena sudah jelas ya, barang siapa yang ingin bahagia dunianya maka dengan ilmu, ingin bahagia akhirat dengan ilmu, ingin bahagia dunia akhirat dengan ilmu. Makanya ketika kita diberi oleh Allah semangat untuk mencari ilmu, itu Allah itu sudah menghendaki kita akan mendapatkan kebahagiaan. Dalam hadis sudah jelas ya, mayyuridillah khairan ya. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, yufaqihu fiddin, maka dia akan paham, akan tahu, akan diberi kepahaman, mengerti terhadap agamanya gitu. Salah satunya yaitu ilmu yang paling harus kita kuasai adalah tentang ilmu sholat ya. Nah, ilmu sholat. Kenapa? Karena yang pertama dihisab adalah sholat, dan tidak ada amalan yang diancam oleh Allah ketika ditinggalkannya sampai ancaman kufur kecuali sholat ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafadha ala sholati, kata Rasul, barang siapa yang menjaga sholat, kanat lahu tijarah ya. Maka kanat lahu tijaratan, maka seperti seolah-olah dia jual beli dengan Allah. Yauma kiamati, nanti di hari kiamat. Kemudian wa nuron, dan nur cahaya. Jadi nanti di akhirat itu orang yang sholatnya benar itu kelihatan cahayanya. Tapi di dunia oke, insya Allah ya, kalau sholatnya benar itu auranya tuh, orang-orang sholat bagus, sholat tuh auranya tuh bagus ya, kelihatan sama orang lentek. Nah itu karismatiknya gitu, karismatik. Nuron, apalagi nanti di akhirat nur cahaya. Begitu pula jadi wa burhanan, burhan itu apa? Penunjuknya, guide. Nah, kita pas dibangkitkan dari kubur, gelap, nggak tahu jalan, maka sholat datang, burhanan, membawa hayu jalannya ke sini. Nah, sebaliknya wa malam yuhafid, barang siapa yang tidak menjaga sholatnya. Maksudnya menjaga sholat itu gimana sih? Menjaga di mana? Di waktunya. Artinya tepat waktu. Apalagi syarat rukunnya, rukunya, sujudnya, itu dijaga. Kalau tidak menjaga bagaimana?
lam yakun lahu tijaratan yaumil qiyamah wala nurun, tidak ada nur juga, wala burhanan, dan tidak akan mendapat petunjuk, wala amanan, tidak akan aman. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yamassuha ahdukum wajhahu minat turab ila sajara fi sholati. Ya. Barang siapa yang sholat sujud kemudian tidak boleh dia mengusap wajahnya gitu, walaupun ada kerikil yang diusap. Minat turab, tanah apa aja lah gitu. Fa innal malaikatu sholli alaihi madama asar sujud. Kenapa? Karena ketika kita sujud maka malaikat terus mendoakan kita, membacakan sholawat, membacakan istighfar selama kita sujud dan selama ada bekas sujud. Makanya bagus sekali ya kalau ada orang yang ada bekas sujud di hidung, selama ada tapakan mah didoakan terus oleh malaikat. Selama kita sujud terus Allah menyuruh kepada malaikat tuh mendoakan kita terus itu. Ketika sujud min asari sujud ya, di wajahnya ada min asari sujud min turab ida saja fi sholati fa inna malaikatu tusalli alaihi madama asar sujud fi wajhi wajah hatihi, di wajahnya atau di jidatnya. Di wajahnya mananya bekas sujud naonnya. Kalau di jidat menjelas ya di sini. Wajahnya yang mana, belah mana gitu ya. Di wajahnya dan di jidatnya gitu. Nah, sujud itu kan ada anggota sujud ya, ada 7 anggota sujud. Tapi Imam Hanafi menyebutkan hidung itu termasuk anggota sujud tuh. Makanya kenapa dulu ada rame kalau pakai masker nggak sah. Karena ada sebagian ulama menyebutkan bahwa hidung itu salah satu anggota sujud. Gitu. Sebagian ulama. Makanya ada yang menyebutkan nggak sah pakai masker. Kenapa? Karena memang ada hidung nempel. Gitu. Harus ada yang menyebutkan nempel. Anak nu bingung nu tarang nanong-nong hidungna rada pese kah bingungnya. Kedeprak ya. Ya bagusnya masih pendapat-pendapat ulama tersebut kan bukan hanya pendapat, tetapi itu kan mengkaji, namanya juga fikih. Fikih itu paham, ya, mengerti, dipahami dari ayat, dari hadis, timbullah fikih. Nah, bagusnya diamalkan ya. Sujud. Nah, ketika sujud itu malaikat mendoakan kita, makanya kata Nabi lebih baik sujud itu lama gitu ya, yang lama. Wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kanat ruhun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sadrihi wa huwa yaqulu usikum bis shalah. Kata Nabi, kata Rasul, kata Anas, Nabi mengatakan usikum bis shalah. Aku wasiat terhadap salat. Salat hati-hati. Ya, hati-hati salat. Yang kedua, wa ma malakat aimanukum. Yang kedua, yang dimiliki olehmu, yang tanggung jawabmu, termasuk pembantumu, anak istrimu, ya. Nah, itu yang dimiliki olehmu. Itu jangan sampai kalian mengkhianatinya, jangan sampai kalian dolim ya, dolim gitu. Jangan sampai dolim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza taraka ar-rajul faridatan wahidatan muta'ammidan kataba ismuhu ala babin nar. Barang siapa yang sengaja meninggalkan sholat, sengaja ya, maka dia dicatat di pintu neraka, namanya sudah tercatat di pintu neraka. Kalau sudah tercatat di pintu neraka berarti dia sudah jelas masuk neraka. Gitu, nah member. Sudah, kalau dicatat tuh sengaja nggak sholat, itu dicatat. Gimana kalau taubat? Asal taubat nasuha ya, mudah-mudahan dihapus gitu.
Kalau taubat nasuha, gimana cara taubatnya? Yang namanya taubat, contoh gini, kita punya hutang kepada seseorang, sering hutang ke sana kemari nggak dibayar, nggak pernah dibayar. Kemudian kita taubat, ya Allah, aku tidak akan mengulangi lagi, aku menyesal telah mendolimi orang lain, tidak dibayar dari hutang. Kemudian sampai nangis dan seterusnya. Kira-kira itu diterima nggak taubatnya gitu kan? Terima tenuk itu. Nggak mungkinnya diterimanya, sulit lah, bukan nggak mungkin, sulit diterima. Kenapa? Karena namanya taubat kan harus dibayar dulu. Dia punya hutang, taubat aja, ya nggak bisa lah hanya minta kepada Allah, harus dibayar. Termasuk sholat, apalagi hak Allah kan gitu. Makanya Imam Syafi'i menyebutkan kalau taubat diqada lah sholat yang sebelumnya. Beda dengan imam yang lain, salah satu Imam Hanafi misalkan nggak usah ditaubat. Kalau taubat ya udah taubat aja, nggak usah diulang. Beda paham ya, beda paham. Kata Imam Syafi'i namanya hutang ya harus dibayar tobatnya, masa nggak dibayar tobat? Namanya tobatnya harus dibayar lah gitu, makanya diqada gitu, qada. Yang lain mah nggak ada qada gitu. Sebagian ulama ada yang menyebutkan qada, sebagian enggak. La buddha lahu min dukhulihi annar. Pasti ya tuh, kalau seperti itu pasti dia masuk neraka, walaupun nanti ya, walaupun gimana nanti akan ada akhirnya gitu, yang ada akhirnya, nggak semuanya ini. Nah kemudian Nabi tadi ulang lagi, Nabi itu wasiat satu kepada sholat, usikum bis sholah, kata Nabi, aku wasiat tentang sholat. Artinya wattaqus sholah, wattaqu bis sholah, hati-hati harus menjaga sholat. Yang kedua apa? Yang kedua, fakir miskin jaga olehmu. Ketiga, orang-orang lemah. Di situ orang-orang lemah itu yaitu wanita dan anak-anak, harus dijaga kata Rasul. Jagalah. Makanya sekarang di Indonesia ada apa? KPAI perlindungan anak, Komisi Perlindungan Penyiaran anak istri gitu, nanti namanya anak dan ibu. Nah itu termasuk lemah, maka kata Rasul wasiat ya, wasiat hati-hati jangan sampai abong kena kita itu gagah gitunya. Ini anak-anak saya habak itu maharap, tidak seperti itu. Nah, kemudian orang-orang miskin, yang keempatnya auma malakat aimanukum, yang dimiliki olehmu, anak buahmu gitu ya. Hati-hati, jangan seenaknya we gitunya. Kalau Rasulullah SAW, qulu Allahumma la tada' fina syakiyan wala mahruman. Perbanyaklah olehmu doa Allahumma la tada' fina syakiyan. Ya Allah, mudah-mudahan kami tidak mendapatkan syakiyan, celakanya, mahruman, apa yang dipikang ngewa gitu ke orangnya. Semakala atadaruna minasyaqi al mahrum. Ya Rasul, syaqi mahrum teh apa? Qalu la ya Rasulullah, asyaqil mahrum tarikus shalah. Nah, syaqil mahrum teh itu orang yang celaka, itu orang yang meninggalkan sholat, yang menyepelekan sholat. Itu yang hati-hati. Kenapa? Karena sholat itu imaduddin. Sholat itu tihangnya agama. Namanya tihang ya, kalau paman aqomah faqad aqomadin. Barang siapa yang mendirikan sholat, ya dia mendirikan agamanya. Paman tarokaha faqad hadamaddin.
Barang siapa yang meninggalkan sholat itu merobohkan tihangnya sholat. Tapi kadang-kadang kita itu aneh ya, kadang-kadang lebih bangga, lebih hebat ketika kita haji ya daripada sholat. Kalau udah haji mau gaya gitu, asal bangga kalau bener hajinya gitu. Kalau sudah melaksanakan haji aja bukan bener. Tapi kalau sholat mah cuek gitu. Kadang-kadang kalau yang mau haji aja sholatan sempelekan baiklah orang rek haji ya kayak di itu ge nabung sholatnya 40 harian sama dengan sekali sholat berjamaah di sana kan sama dengan 1.000 100.000 berarti nabung gitu. Udahlah nanti aja di sana tenang di untuk sholat baik. Menyepelekan sholat padahal tidak akan ada artinya amalan-amalan yang lain kalau meninggalkan atau menyepelekan sholatnya. Maka ketika orang yang tarikus sholat li'annahu la haddolahu fil Islam, tidak ada bagian dari nama Islam dan bukan Islam orang yang seperti itu ya. Wa qala Rasulullah SAW tarikus sholat ala sihatihi la yakbalullah tawhiduhu, orang yang meninggalkan sholat padahal dia sehat tenang sengaja, maka tidak akan diterima oleh Allah tauhidnya. Wah ini mau apa lagi ya tauhidmu? Kalau tauhidmu berarti kafir ya, bahayanya. Wala siyamahu wala sodakohu, sodakohnya, wala amanatahu, amanahnya. Walaupun dia amanah tapi tidak pernah sholat, tidak diterima amanahnya. Wala sodakotuhu, begitu pun sodakohnya tidak diterima. Wala siyamuhu wala syahadatuhu, dan syahadatnya tidak terima. Wa qad tabarra Allahu minhu wal malaikatu wal mursalun, dan Allah, malaikat, para nabi itu naon lulubaran bahasa Sunda mah naon lulubaran aja. Nya pokoknya mah lain teu urusan jeung urang lah mangga tuh. Lepas tangan gitu ya. Lulubarannya. Allah akan lepas tangan, silakanlah ke malaikat teh, para nabi mangga itu bukan urusan saya gitu. Bukan umat saya gitu. Baik, lamun jalma orang yang sehat tidak sholat, maka Allah, malaikat dan para nabi itu silakanlah lulubarannya, tabarra'nya, baroahnya, lulubaran. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tariku shalah ala sihati la yandurullah ilaihi, barang siapa sehat enggak sholat, menyepelekan sholat, maka Allah tidak akan melihat dengan penglihatan, bukan penglihatan gini maksudnya dengan rahmat ya, tidak akan memberikan rahmat artinya kata para ulama itu ya. Wala yuzakkihi, dan Allah tidak akan mensucikan, tidak akan membersihkan kotorannya, dosanya. Walahu adabun alimun, maka dia akan mendapatkan siksa yang pedih ya. Ala ayyatuba, maka ingatlah, cepatlah taubat gitu. Taubat, jangan terus-terusan enggak sholatnya. Wa yarju' ilallah, dan kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, fayatubullah alaih, maka Allah akan menerima taubatnya. Hanya taubatnya di sini tadi beda-beda para ulama ya. Kalau menurut sebagian ulama ya kalau sudah taubat ya jangan mengulangi lagi lah, udah gitu. Misalkan dulu enggak sholat, menyepelekan sholat, sekarang jangan menyepelekan sholat. Bahkan dalam hadis yang lain, barang siapa menjamak sholat padahal tidak ada udur ya, menjamak sholat tidak ada udur, dia sudah mempersiapkan diri untuk menyepelekan sholat, dan dia akan menyepelekan juga dosa-dosa yang lainnya. Nggak ada udur jamak gitu, sholat ini jamak, nggak ada udur. Kalau ada udur beda lagi, nggak ada udur nggak gitu. Nah di jamak, saya mah hoream kira di jamak sekalian. Kalau tidak ada udur atau udurnya bukan udur syar'i, yang diperbolehkan jamak teh naon we udurna teh? Safar, sedang safar. Sakit. Apa lagi? Safar teh perjalanan ya. Tapi perjalanannya kira-kira yang
yang repot lah ya kalau perjalanan deket mah. Tapi ai macet mah macet. Suka macet misalkan gitu kan, ya udah jam aja gitu. Ya kan kalau dulu mah waktu dulu zaman Rasul mah kan pakai kuda teu aya macet, maka dengan jarak diukurnya gitu. Capeknya tuh dengan jarak, kalau segini sudah capek nih 2 pamondokan. Kalau sekarang mah mungkin saja kan ketika macet mah waduh 4 jam 5 jam padahal ke Cimahi misalnya itu. Nah itu bisa dijama aja mungkin. Karena repot. Kalau itu kan pengantinan. Pengantinan mulai jam 10 ya. Mulai jam berapa gitu. Dah kalau resepsi nama sunnah ya. Kalau nikah nama kan sekedap. Itu mah karena bukan enggak syar'i sih. Nah gitu. Yang syar'i gitu ya. Nah itu mah kan ya sunnah ya, enggak juga enggak resepsi juga sebetulnya. Ya kalau menurut ulama sih nggak ada. Kalau ulama masih nggak ada rusuh ya. Itu dalam ulama dulu mah, kalau ulama sekarang mungkin saja ada yang menyebutkan ada rusuh. Tapi sebetulnya kan bisa aja. Tapi yang mungkin mah perempuan ya. Laki-laki masih nggak terlalu ribetnya sholat. Dan perempuan mah kan dangdan gitu ya. Dimenkan aja dimen. Diundur kan. Waktunya mungkin nggak tepat. Dia nggak apa-apa kalau gitu. Nah, agak telat ya gitu. Nah termasuk udur sholat tuh udur jamak teh dulu mah hujan besar. Ketika hujan besar itu kenapa? Karena waktu zaman dulu itu kenapa udur bisa jamak ketika hujan besar? Karena kan nggak pakai atap masjidnya. Makanya kata imam teh ngumumkan, udah nanti aja beres sholat duhur, asar aja nanti dijamakan gitu. Itu ada dalam fikih itu udur untuk jama itu yaitu hujan. Kalau di kita mah enggak lah hujan mah. Karena hujan ya udah dijama aja enggak dulu mah iya. Karena masjidnya satu-satunya kan. Ya, kalau hujan kemudian nggak pakai atap lagi kan gitu dulu mah. Kalau sekarang mah. Apa? Iya kan kadang nggak ada atap, masih hujan. Gak sholat di rumah masing-masing. Saking pentingnya berjamaah, saking lebih mementingkan berjamaah, mendingan dijamaah gitu. Saking pentingnya berjamaah gitu. Makanya Nabi itu coba lihat sahabat, jarang ada cerita di dalam hadis itu sahabat tertinggal dari Nabi sholat berjamaah, jarang. Yang kita kenal Umar bin Khattab yang pernah tertinggal sholat berjamaah gitu. Nah, itu karena disebabkan oleh kebunnya, maka disodakohkan kebunnya kan itu. Saking tidak mau meninggalkan berjamaah. Tapi itu tidak terlalu banyak ulama yang menyetujui sih kalau hujan mah. Kalau sekarang mah apalagi kan. 2 itu intinya mah ya. Sakit dan sapar ya, perjalanan. Itu sedang sapar itu namanya. Waktu zaman Nabi makan dari Madinah itu. Ya, cukup ya. Oke. Tarikus shalah ala sihhati la yandurullah wa la yuzaki ma la dama ila yatuba wa yarji'u ila Allah taala fa yatubullah wa qala sallallahu alaihi wasallam asyaratun min ummati yaskhatullahu alaihi yaumil qiyamah. Ada 10 golongan dari umatku kata Nabi, yaskhatullah yaumil qiyamah wa ya'murullah bihim ilan nar.
Allah sudah murka, Allah mencatat dia ahli neraka. Wa ya'murullahu bihim ilan nar, dan Allah menyuruh kepada 10 golongan tersebut masuk neraka. Wa wujuhum idhamun bila lahmin, dan wajahnya habis dagingnya itu di kumah habis gitu nya. Pakilah ya Rasulullah, manhum, siapa ya Rasul yang 10 orang yang Allah itu murka dan sudah dicatat oleh Allah, orang 10 tersebut pasti ahli neraka gitu. Pakola, yang kata Rasul, pakola, maka Rasul menjawab, satu, syekhun janin. Yang pertama, orang tua, udah tua jinah, itu sudah jelas dicatat oleh Allah dan ahli neraka dan Allah murka sekali. Ngesaki-aki ini jinah deh gitunya. Saki-aki, cek atau ngesaki-aki makanya. Kuat gitu. Nggak sekolotnya. Ay syekh itu kan makna syekh itu ya ada tua, ada gurunya. Ada yang dimaksud syekh di sini mah orang tua. Jadi 8 nama sama, hanya redaksinya di mana ini menyebutkan syekh. Gitu. Makanya ini kelakar dari dulunya banyak ini. Kiai itu kalau ditawarin harta katanya itu bisa nolak, ditawarin jabatan bisa nolak, tapi ditawarin cewek hese aja gitu nolak gitu. Satu ya, syekhun janin. Yang kedua, wa imamudolin. Yang kedua, imam yang sesat, imam yang dolim, imam yang diktator, yang dolim lah gitu ya. Pemimpin maksudnya di sini. Pemimpin yang sesat, yang dolim, yang menyengsarakan rakyat, yang menyengsarakan anak buahnya. Gitu. Itu disebut imam dolin, ya, bukan imam. Termasuk imam sholat juga. Kalau sesat mah dolin, ya. Oh, sholat gitu, mungkin sholatnya ugal-ugalan gitu ya. Barbarnya. Ya, imamun dolinnya. Memang jadi imam itu ya Allah karimnya. Jadi pemimpin atau ya imam, maksud di sini imam itu umum ya. Imam itu imam sholat, imam RT, RW, kepala desa, camat dan seterusnya, itu imam namanya. Ya, ini sesat dan menyesatkan gitu. Nah ini yang Allah tuh pas ketika hari kiamat tuh murka sekalinya kepada orang yang ini. Kan bagusnya kan khairun nas anfa'uhum linas ya, orang yang paling baik itu orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Kalau ini menyengsarakan, kenapa Allah benci sekali? Para ulama menganalisa karena kebijakan imam, kebijakan pemimpin itu akan menyengsarakannya lebih banyak orang. Beda bukan imam gitu. Kalau orang biasa bukan imam sesat, ya dia tidak terlalu dibenci karena tidak menyengsarakan banyak orang. Tapi kebijakan kalau pemimpin mah kan kebijakannya salah, kebijakan menyengsarakan rakyat kan banyak yang celakanya gitu, yang resahnya, yang bingungnya gitu ya. Dua tuh ya. Yang ketiga apa? Wa mudmini khamrin. Yang ketiganya orang yang dawam khamrnya, yang membiasakan khamr, mabok. Nya di kita duka kumahannya ya Allah ya Karim. Kamu lamun geus dilegakeun kamari-kamari kan bade dilegakeun. Aduh nya geus. Aya saurna gitu teh sarek dilegakeun. Geus teu dilegakeun wae banyaknya, apalagi dilegakeun geus repotnya gitu. Ya, termasuknya termasuk jinah di sini teh apalagi tadi yang jinah itu kan ini yang sudah kakek jinah gitu ya. Termasuk jinah bukan haknya gitu. Gimana? Yaitu penyimpangan seksual gitu.
Nah, ieu nama naon? LGBT. LGBT itu dulu mah waktu zaman Nabi Lut hanya laki-laki senang kepada laki-laki, nggak ada perempuan senang perempuan. Waktu zaman Nabi Lut, ayeuna mah kan lebih hebat, laki-laki rasa laki-laki, perempuan juga rasa perempuan nggak sebanyak gitu. Lebih hebat ya mau gaya dosanya tuh masya Allah ya karimnya. Nah, termasuk itu kan kenapa dilanat, karena ya di luar sunatullah, ya sunatullahnya kan laki-laki perempuan, ya laki-laki dan laki-laki gitu ya. Khamr, apa itu khamr? Ulama menyebutkan khamr itu kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu khamr. Atau kalau gitu mah naik mobil kan suka mabok berarti khamr. Bukan gitu yang dimaksud. Dong, enggak setiap naik mobil mabok gitu. Ini mah yang setiap mabok memabukkan. Jengkol mabok. Nah, itu mah berlebihannya, makan misalkan sesuatu sampai mabok gitu mah israfnya itu, bukan khamrnya. Israf. Wa'akin liwalidaih, yang keempat ya, 45. Yang keempat, wa'akin liwalidaih, menyakiti ibu atau bapak atau ibu bapaknya gitu, menyakiti orang tua. Nah itu Allah murka sekali, dan udah dicap ahli neraka itu 10 golongan tuh yang menyakiti orang tua. Banyak sekali ya ayat hadis yang menyebutkan bahwa barang siapa yang menyakiti orang tua, salah satu hadisnya yang udah tenornya, ridallah fi ridal walidain, ridho Allah itu tergantung ridho orang tuanya, sama wasukhitullah fi sukhtil walidain. Nah, salah satunya ini kalau menyakiti orang tua, hati-hati dengan ucapannya, hati-hati dengan tingkah lakunya. Perilaku kita menyakiti orang tua, menyakiti orang tua. Yang kelima, wal masyi bin namimah. Yang kelimanya itu namimah, berjalan untuk namimah, kan? Namimah sah. Terang namimah teh ngadu domba. Oh, ada orang itu ngadu domba, ngadu jalema. Sama itu mah istilahnya aja di kita ngadu dombanya. Kalau di bahasa Arab nama dalam hadisnya mah namimah. Ya, sampai orang teh sama orang teh berantem sebab perkataan kita gitu. Itu namimah tuh. Tuh Allah murka sekali. Yaskhatullah, Allah murka nanti pada hari kiamat dan langsung dijeburkan ke neraka gitu. Orang yang suka namimah, yang suka ngadu domba. Di politik kumanya ngadu domba. Cek iya jadi bingung aja. Nah, yang keenam, wasyahidu zur, saksi palsu. Nah, saksi palsu, ya, sumpah palsu, atau saksi palsu. Jadi saksi tapi saksi palsu gitu. Benar dia yang maling, padahal kita dibayar misalkan. Benar dia yang zina itu. Nah, itu jadi saksinya saksi palsu di persidangan. Jadi saksi palsu kan seringnya gitu. Nah itu Allah murka itu, mendolimi orang lain. Saksi palsu. Nah, nuka 7 genep 7. Wa mani'uz zakat, orang yang menolak zakat. Enggak mau zakat, nolak zakat. Oh, maka jeung kudu zakatan sakubro capek orang mau capek na dibikin lebar.
nolak zakat. Nah, itu juga sama ya. Orang yang dimurkai oleh Allah nanti di hari kiamat dan disiapkan neraka. Pajak mah bukan zakat. Dulu waktu zaman Nabi ya, waktu zaman Nabi kan negara itu dikuasai oleh Islam nih, negara teh. Nah, kalau orang muslim kan zakat. Bagaimana orang non muslim? Kan gak ada zakat. Maka dengan pajak itu untuk mengimbangi, untuk apa? Ke negara, masukkan ke negara. Jadi orang muslim namanya zakat dengan zakat, orang non muslim kontribusinya dengan pajak. Nah, di kita pajak kudu udah cek agama. Maaf, zakat harus dan menurut agama pajak kedah deh urang menurut negara kan bingung orang jadi dua kali gitu. Sarasna mah henteu da itu mah untuk non muslim ai pajak mah gitu asli nama gitu dulu mah, tapi sekarang mah kan ke negaranya memang wajib menurut negara gitu kan gitu. Menurut Islamnya mah tadinya supaya seimbang gitu. Ya, sekarang dia timpang gitu ya, timpang. Ini kan badan zakat itu kan seolah dituduh juga ya trennya kan ke arah sana ya. Kita gimana gitu? Setor zakatnya masing-masing gitu. Iya sih. Sama negara. Iya. Dan sebetulnya kan di kita mah bingung ya. Yang terakhir juga kan malah dituduh ini apa pengumpulan dana teroris kan. Iya. Itu kita melakukan setor zakat masing-masing. Boleh deh kita. Dan memang di kita mah enggak seperti waktu zaman Nabi kan dikelola itu untuk memang untuk kemaslahatan umat dulu mah. Gitu. Kalau sekarang kan ngumpulkan itu kemaslahatan golongan gitu. Enggak begitu pas gitulah. Oleh negara juga zakat fitrah kan tepuguh kemana alokasinya kan. Dikumpulkan oleh negara misalkan kemana alokasinya kan balalik deh kan gitu ke pekerja-pekerjaan lagi aja kan. Jadi enggak untuk bagaimana untuk kemajuan kontribusi untuk negara gitu, kemaslahatan untuk umat lagi kan gitu. Kenapa? Karena yang umat yang ada di lingkungan kan sudah yang dikenegarakan kan masa balik di kahanap kan udah yang di bawah kan itu. Ya, itu memang pengelolaan sih. Kalau dikelola benar-benar mah sebetulnya kalau benar gitu ya zakat itu dikelola seperti dulu di zaman Rasul itu wah hebat ya Indonesia. Dikelola makmur atuh. Lamun benar gitu dikelolanya adil sesuai dengan keperuntukan zakat gitu. Wah, yakin gitu ya. Kenapa? Karena keimanan kan kita walaupun bagaimana pasti gitu mengeluarkan zakat mah gitu. Nah, ini yang manu zakat ya yang tidak termasuk bagaimana sebagian ulama menyebutkan kalau profesi tidak dijakati. Nah, sebagian ulama, jumhur ulama menyebutkan bahwa profesi wajib dijakatan. Tapi sebagian ulama nggak usah, nggak ada. Kenapa? Karena di zaman Rasul juga nggak ada. Ya iya di zaman Rasul mah jarang anu digaji. Karena dagang kan gitu, tani gitu ya. Nggak ada seperti sekarang kan pekerja-pekerja gini gitu digaji gitu. Dulu kan pejabat-pejabat digaji. Pejabat dulu mah waktu zaman Nabi gaji nage asal kerhirup gitu, bukan untuk kekayaan seperti sekarang. Nah, yang mani'uz zakat yang ke-9 wa akilur riba. Yang melakukan riba, yang makan riba, yang mencatatnya, yang mengantarnya, yang melakukan riba. Nah, itu Allah murka ketika nanti di akhiratnya. Yang ke-9 wa dzalimu, orang yang dolim. Allah murka tuh pada orang yang dolim. Apa dolim itu? Dolim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kita harus menyayangi anaknya laka disiksa. Nah, itu dolim. Kita waktu sholat laka kita tidur, dolim. Waktu
ya itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu dolim namanya. Nah yang ke-10-nya watarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat itu Allah murka sekali gitu ya. Illa antarikus sholat yudhanifu lahul adab, dan yang meninggalkan sholat itu dilipat kali berapa lipat kali siksanya ya. Yuhsyaru yauma qiyamah wa qad ghalat yadahu, dan diikat tangannya ila unukihi ke pundaknya, wal malaikatu yadribuna, dan malaikat memukul wajahnya, wa duburahu, dan bokongna, habak malaikat, wajabatuhu, dan tarangna. Wa taqulu lahu aljannah, dan berkatalah surga, laisat minni, dia bukan bagianku, kata surga. Ya Allah, jangan yang 10 tersebut jangan masukkan ke aku, kata surga. Nolak. Wala ana minka, dan aku bukan golongannya, dia bukan golonganku, aku juga belum golongannya. Wa naqulu lahu annar ana minka. Oh, kalau sama surga enggak diterima, sama aku aja, kata neraka. Yang 10. Maka aja ke sini gitu. Wa anta minni itu. Yang 10 ya. Tuh, hati-hati atas 10 ini mah. Ulang lagi yang 10 itu. Jangan sampai satu aki-aki jina, apa aki-aki jina anu kedua pemimpin yang dolimnya, pemimpin dolim yang ketiga minum khamar, bukan minum atulah ya, mabuk lah, karena sekarang tidak minum aja kan banyak ya, mabuk lah ya. Yang keempatnya menyakiti orang tua, hati-hati ininya. Yang kelimanya namimah, madu domba. Nah, yang keenamnya syahiduzur, jadi saksi palsu. Aku yang jadi saksinya gitu, dia sih benar gitu. Ada bohongnya. Yang ketujuh nggak mau zakat. 8 riba, akhiru riba. Hanya di akhir zaman mah kata ulama, riba itu dipoles dengan berbagai nama untuk riba itu. Yang ke-8-nya dolimi. Yang ke-9-nya akhiru riba, ya akhiru riba. 9 dolim. Ke-10 tarikus shalah. 10-nya meninggalkan sholat. Nah itu 10 orang yang masuk neraka sudah, itu mau dicatat oleh Allah, dan di akhirat itu paling dibenci oleh Allah, itu Allah murka ke 10 ini. Wallahu a'lam bishawab. Untuk dasar nama ari ijab qabul nama sunnah nu kata ulama ketika kita ketika kita misahkan uang, misahkan barang, itu sudah niat sebetulnya. Sudah pas sudah ngitung ya, dihitung dipisahkan, itu sudah niat sebetulnya. Itu kata ulama ya. Dengan abdolnya ya diucapkan. Dan abdolnya kalau zakat itu bagusnya semua orang tahu gitu. Bagusnya sunnahnya. Ya, supaya tidak disangka kita tidak zakat gitu. Zakat beda dengan sedekah, justru kalau sedekah itu harus disembunyikan gitu. Kalau zakat mah lebih baik diumum gitu, saya zakat gitu, dan niat itu hanya sunnah, itu hanya abdolnya aja gitu, enggak niat enggak apa-apa, kan itu sudah niat itu ya. Kalau zakat fitrah itu kan tentunya namanya dengan dulu Nabi makan dengan makanan pokok lah gitu ya. Nah sekarang ada yang membolehkan dengan uang gitu, nggak apa-apa, itu manfaatnya. Nah kalau yang zakat mal mah ya namanya juga zakat mal ya, dengan malnya, dengan hartanya gitu. Ya enggak loh. Gitu ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam.